negara terhadap warga negara yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Semua bidang tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara negara dan dengan warga negara. Apa saja hak negara, ditaati hukum dan pemerintahannya, berhak untuk dibela, menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28A sampai J, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan ayat 2. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyat, menerima pajak untuk kepentingan rakyat. Hak warga negara. Setiap warga negara memiliki hak yang dapat diperoleh atas dasar menyandang kewarganegaraan suatu negara. Dalam pasal 26 disebutkan bahwa untuk menjadi warga negara harus memenuhi undang-undang yang berlaku. Jika seorang warga negara tidak lagi memiliki ketentuan, ia bisa kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara tersebut. Apa saja hak warga negara? 1. Memeluk agama. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Pasal 9 ayat 2. 2. Pendapat. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Pasal 28. 3. Pendidikan. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 1. 4. Menikah. Setiap warga negara berhak menikah. 5. Penghidupan. Setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. 6. Kedudukan. Setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 ayat 1. Saya akan menjelaskan tentang kewajiban. Seperti yang kita ketahui, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, atau sesuatu keharusan yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tentu saja kewajiban ini dimiliki oleh negara dan juga warga negara. Saat ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban yang dimiliki oleh negara. Perlu kita ketahui bahwa kewajiban negara bukan hanya menyelenggarakan pemerintahan saja, tapi juga negara menjamin bahwa warga negaranya memeluk dan melaksanakan ajaran kepercayaan agamanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat 2, juga Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Negara juga perlu menjamin kecerdasan bangsanya dan juga menjamin bahwa memberikan penghidupan yang layak bagi warga negaranya. Tujuan dan kewajiban negara telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan melindungi segenap bangsa Indonesia, diharapkan hak-hak masyarakat Indonesia juga terpenuhi. Juga apabila perlindungan terhadap warga negara ini dilaksanakan dan terpenuhi, pasti akan terciptakan lingkungan negara yang harmonis, aman, dan damai. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi saja, tapi juga kesejahteraan lahir dan batin warga negaranya. Seperti terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, dan juga adanya masyarakat yang adil, makmur, dan setara. Lalu yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas dari negara, pemerintah, dan masing-masing individu yang berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai, dan cita-cita yang belum terrealisasikan akan dilanjutkan oleh generasi mendatang. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti yang kita ketahui, dasar politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Perdamaian yang tercipta di masing-masing negara di dunia akan melahirkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kewajiban warga negara Indonesia. Selain hak, warga negara juga mempunyai kewajiban terhadap negara.
Kewajiban warga negara merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh setiap individu sehingga pantas untuk memperoleh suatu hak. Kewajiban kita sebagai warga negara sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama. Contohnya tolong menolong dan saling menghormati. Yang kedua, menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa, diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Yang ketiga, menjunjung tinggi dan setia kepada UUD 1945 dan Pancasila, diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Contohnya menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setia membayar pajak untuk negara, diatur dalam pasal 23 ayat 2. Yang kelima, wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, tidak ada kecualinya, diatur dalam pasal 27 ayat 1, contohnya tidak melanggar hukum. Yang keenam, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, diatur dalam pasal 30 ayat 1, contohnya bergotong royong. Yang ketujuh, wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi peraturan yang tertuang dalam UUD 1945, diatur dalam pasal 28J. Yang kedelapan, wajib menghormati bendera negara Indonesia Sang Merah Putih, diatur dalam pasal 35. Yang kesembilan, wajib menghormati bahasa negara bahasa Indonesia, diatur dalam pasal 36. Yang kesepuluh, wajib menjunjung tinggi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diatur dalam pasal 36A. Yang ke-11, wajib menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya, diatur dalam pasal 36B. Kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada kasus salah tangkap. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Contohnya saja masih sering terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum yang sering terjadi dengan dasar kekayaan, jabatan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, belum sepenuhnya dilaksanakan. Seperti yang pernah kita dengar, orang yang melakukan tindak pidana bisa bebas karena faktor kekayaan untuk menyogok oknum penegak hukum. Lalu yang kedua, kemiskinan dan angka pengangguran tinggi. Di era globalisasi saat ini, kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Padahal ada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perhidupan yang layak bagi kemanusiaan. Belum sepenuhnya terlaksanakan juga. Lalu kasus kekerasan. Sering terjadi kasus pelanggaran hak manusia seperti pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, dan kekerasan rumah tangga. Padahal hak asasi manusia sudah dijamin keberadaannya oleh pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kasus pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta contohnya peredaran VCD atau DVD bajakan. Perilaku plagiat seperti mengcopy atau menyalin tanpa menyertakan sumber yang jelas dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Lalu ada kekerasan yang mengatasnamakan agama. Masih terjadi tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadahan. Padahal Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu yang terakhir adalah kasus putus sekolah. Di bidang pendidikan di Indonesia, angka putus sekolah masih cukup tinggi. Kasus ini sering terjadi di desa-desa yang terpencil karena faktor biaya, mengidentifikasi belum terlaksananya secara sepenuhnya amanat pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Yang kedua ada kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Melakukan pelanggaran hukum, terlibat tawuran dan merusak fasilitas umum, bolos sekolah, drop out dan malas sekolah, kemudian tidak menghormati hak asasi manusia seperti bullying, pembunuhan, dan pemerkosaan, lalu tidak membayar pajak, melakukan aksi terorisme, dan melakukan kekerasan berbau sara, serta melakukan korupsi. Kasus nyata pelanggaran hak warga negara yaitu tragedi Semanggi I. Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menewaskan 17 warga sipil. Tragedi Semanggi I terjadi karena pergolakan mahasiswa yang tidak mengakui pemerintahan B.J. Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR dan MPR Orde Baru. Oleh sebab itu, para mahasiswa berusaha untuk menyingkirkan militer dari politik serta pembersihan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Setelah adanya perkumpulan mahasiswa, hingga puluhan ribu mahasiswa menyebabkan kendaraan lapis baja berdatangan untuk membubarkan massa masyarakat. Namun, mahasiswa tetap bertahan yang mengakibatkan seluruh aparat melakukan penembakan secara membabi buta yang mengakibatkan mahasiswa terluka dan meninggal. Penembakan terus berlangsung dari jam 3 sore hingga jam 2 pagi. Aparat terus masuk hingga dalam kampus Atmajaya yang mengakibatkan bertambahnya korban yang semakin banyak. Kemudian, kasus kedua yaitu 2 orang korporasi di Bekasi tak bayar pajak hingga Rp 2,6 miliar. Yono atau Asisten Pidana Kasus Kejaksaan Tinggi Jabar menjelaskan modus yang dilakukan oleh para tersangka itu yakni tidak melaporkan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai dan pemungutan pajak pertambahan nilai di tahun 2018. Menurut dia, hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 ayat 1 huruf E dan huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kerugian negara terkait tindak pidana pajak itu adalah sebesar Rp2.639.970.983. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Jabar II Heri Gumelar menuturkan penyelidikan kasus ini bermula saat DJP Jabar II mendapati adanya wajib pajak yang tidak membayar pajak. Hal itu bisa terlihat dari sistem yang dimiliki oleh Direktorat Pajak.